Yo minasan, dalam bahasan video kali ini Min akan membahas tentang urutan nonton Rurouni Kenshin dari awal sampai akhir. Sebenarnya nih nontonnya dari mana, apakah berdasarkan tahun rilis atau gimana? Langsung aja kita simak ke videonya guys. Yang pertama, kalian nonton dulu Rurouni Kenshin Meiji Kengaku Romantan Suyokuhen ya, seperti yang tertulis di My Anime List. Nah di sini tuh akan OVA dan berjumlah 4 episode. Di sini pula akan menceritakan tentang masa lalu Kenshin, bagaimana dirinya ini dinamai Kenshin Himura ya, sebelum akhirnya jadi Batosai juga. Kalau nggak salah udah jadi Batosai ya. Pokoknya bener-bener diceritain dari awal banget kayak gimana Kenshin, karena dia ini adalah yatim piatu ya, sebelum akhirnya kayak diangkat menjadi murid ataupun kayak menjadi anak ya, anak angkat dari Seijuro Hiko. Nah, si Seijuro ini mengajari Kenshin cara berpedang sama jurus-jurusnya, bisa dibilang masternya atau senseinya dari Kenshin ya. Nah, si Seijuro Hiko ini masternya Kenshin, sampai akhirnya dia bisa menjadi Batosai, sampai akhirnya dia menguasai beberapa gaya teknik pedang dari dirinya. Nah, tidak berhenti di situ saja, Kenshin pun akan hidup bahagia ya untuk sementara dengan si Tomoe Yukishiro. Nah, ini tuh kalau nggak salah istri pertamanya Kenshin, sebelum akhirnya si istrinya ini dihabisi oleh samurai juga. Wah, pokoknya di situ akan ada menjadi titik balik Kenshin ya, dimana si Kenshin ini akhirnya marah banget sama pemerintahan di sana dan menjadi Hitokiri ataupun Batosai. Nah, di situ pokoknya akan menjelaskan benar-benar Kenshin tuh dari awalnya gimana, survive-nya kayak gimana, serta bertahan dari orang-orang jahat di pemerintahan tuh kayak gimana, sampai akhirnya dijuluki sebagai Hitokiri Batosai. Nah, pokoknya akan benar-benar lengkap di OVA-nya ini ya, berjumlah 4 episode, tayangnya udah lama juga ya. Jadi secara grafis akan old banget ataupun tua banget. Bahkan Mimin gak nemu ya untuk yang sub Indonya, karena aduh susah banget, dan kalaupun ada ya susah gitu kan. Ya masih bersyukur aja ya, masih ada yang Inggrisnya juga gitu. Tayang di tahun 99 sampai 99 juga ya, dari Februari sampai September. Jadi cukup lama juga, dan durasi episodenya itu 30 menit per episode ya, jadi lumayan agak lama banget. Biasanya kan kalau anime-anime sekarang itu 20 menit ya, cuman ini karena anime lama jadi cukup lama juga, 30 menit per episode. Mimin bisa katakan Rurouni Kenshin ini worth it ya kalau kalian nonton dari awal banget sampai akhir. Nah, dari yang pertama ini Suyokuhen, kalian nonton ke yang kedua. Nah, Rurouni Kenshin Meiji Kengaku Romantan Seishohen ini masih sama ya, kalau nggak salah Kenshinnya pun masih menjadi Batosai juga, serta masih membalaskan istrinya ya, kalau nggak salah kan meninggal, sampai akhirnya ya kayak membalas orang-orang yang di pemerintahan yang di samurai masih ada ya, masih menjadi Batosai pokoknya ya, belum ketemu sama teman-teman yang baik dan masih belum menggantungkan pedangnya juga ya. Tayang sebanyak OVA-nya ini 2 episode, jadi dari yang awal 4 episode dan ini 2 OVA juga, jadi totalnya 6 OVA ya dengan 2 episode. Well, ini cukup lama juga, 42 menit per episodenya, jadi ya agak lama juga sih kalau kalian nonton dari awal banget, tapi worth it lah ya kalau kalian punya waktu banyak dan pengen spend waktu yang cukup banyak ya dengan story yang luar biasa ya. Kenshin salah satu pilihannya sih, dengan story yang emang legend banget ya, berbicara tentang samurai. Pokoknya Batosai emang luar biasa nih. Nah, dari Seishohen ini kalian lanjut, ratingnya ini masih 8 ya, dari yang pertama itu bahkan 8,73 sampai yang keduanya 8,0, pokoknya masih luar biasa. Nah, dari yang kedua ini kalian nonton yang Meiji Kenkaku Romantan. Nah, ini akan menjadi titik balik Kenshin ya, yang awalnya ya ini jadi Batosai, jadi berhenti menghabisi orang karena dunianya juga sudah damai. Dan emang orang-orangnya pun sudah ya hidup damai aja gitu kan, bertemu dengan orang-orang di sekitarnya yang baik seperti Sanosuke, Kaoru, sama Yahiko. Ya pokoknya bertemu dengan orang-orang seperti Sanosuke, yang awalnya Sanosuke ini merupakan musuh Kenshin ya dari awalnya, tapi dia kalau nggak salah jadi temen. Ini petarung tangan kosong sama Kaoru, yang nantinya kalau nggak salah jadi istri yang keduanya Kenshin ya, karena yang pertamanya kan meninggal. Nah, dan yang terakhir ketemu sama Yahiko. Yahiko ini akan belajar banyak dari Kenshin, bagaimana cara berpedang ataupun melakukan teknik-teknik pedang ya, pokoknya akan diajari sama si Kenshin.
ini dunianya udah damai, tapi suatu ketika akan ada suatu orang yang emang belum menyelesaikan pertarungan ya, atau kembali dari masa lalu karena ingin menyelesaikan pertarungan gitulah, seperti si Saito Hajime ini. Nah, ini tuh kayak rivalnya Kenshin ya. Nah, di situ Batosai ataupun si Kenshin ini akan benar-benar jadi Batosai lagi gitu ya, untuk menghadapi si Hajime ini. Nah, tidak hanya di situ saja, akan ada orang-orang jahat juga yang intinya akan melawan Kenshin ya, karena ingin si Makoto ini menguasai pemerintahan kalau nggak salah, sampai akhirnya Kenshin harus bertindak untuk melawannya lagi nih sebagai Batosai. Ada Makoto Shishio sama Sojiro Tenken sama Shokun. Ini dibilang jenius ya, karena di usianya yang masih muda benar-benar ahli dan luar biasa gitu dalam menguasai teknik berpedang. Ini bakalan rame banget 94 episode ini ya. Jadi ini yang ketiga ya, urutan yang ketiga ya, Meiji Kengaku Romantan. Dari sini kalian nonton yang keempat, Rurouni Kenshin. Ya, ini Meiji Kengaku Romantan Shin Kyoto Hen. Ini sebenarnya bisa dibilang remaster atau remake ya, karena ini dipotong. Kalian bayangin dari 94 episode kalian potong jadi OVA 2 episode saja, dan masing-masing OVA-nya cuma 46 menit coy. Jadi banyak banget adegan yang di skip, dan ya meskipun grafisnya lebih bagus ya karena dibuat pada tahun 2011 juga. Sebenarnya ini ya mungkin plusnya ada di grafis yang emang lebih bagus juga ya, cuman kalau kita ngomongin kekurangannya ya ini kayak banyak yang di skip juga. Dari yang asalnya 94 episode full, ini kan meskipun ya ada beberapa pilar ataupun cerita sampingan, tapi masih jauh lebih worth it ini ya, karena ya nggak di skip bro. Jadi ini masih banyak yang di skip juga, tapi kalau kalian yang bener pingin nonton dan pingin tahu jalan ceritanya, kalian nonton aja ya, meskipun ya banyak yang di skip juga, dan grafisnya lebih bagus dan lebih wah yang ini sebenarnya ya. Cuman ya itu kekurangannya banyak yang di skip. Dari sini kalian nonton Shin Kyoto Hen, selanjutnya nonton yang movie-nya kalau kalian belum puas ya dengan ending ataupun akhir kisah Kenshin ya, kalian nonton yang movie-nya, Rurouni Kenshin Meiji Kengaku Romantan Isshishi no Chinkonka ya. Dan ini akan menceritakan tentang kayak musuh lamanya Kenshin yang ya sama sih intinya, kayak belum menyelesaikan pertarungannya dulu ya dengan Kenshin. Ini akan rame juga 1,5 jam ya movie. Tayangnya masih agak lama banget 97, jadi secara grafis emang agak ketinggalan, tapi secara story Mimin jamin sih worth it ya kalau kalian nonton Kenshin dari awal sampai akhir. Well, Mimin akan recap ya dari awal sampai akhir supaya tahu juga dan ingat juga ya. Ini secara lebih singkatnya mungkin. Pertama-tama kalian nonton dulu Rurouni Kenshin Meiji Kengaku Romantan Suyokuhen. Di sini akan menceritakan tentang masa lalu Kenshin, gimana dari anak kecil yatim piatu sampai akhirnya diaku anak ya ataupun dibesarkan oleh gurunya yaitu Teijuro Hiko. Nah, dari sini di Kenshin ini akan menikah juga ya sama yang bernama Tomoe Yukishiro sampai akhirnya dihabisi, dan akan menjadi titik balik Kenshin di mana Kenshin akan menjadi Hitokiri Batosai. Nah, dari yang pertama ini Suyokuhen, kalian lanjut ke Rurouni Kenshin Seishohen ya. Di sini masih sama sih sebenarnya. Kenshin masih menjadi Batosai juga dan akan menceritakan masa kelam atau darknya di kelamnya Kenshin ya, karena banyak menghabisi orang-orang juga, samurai-samurai di sana sebelum akhirnya dunia menjadi damai kan. Pokoknya yang kedua ini akan masih menceritakan Kenshin yang masih menjadi Batosai lah intinya. Nah, dari sini kalian nonton Rurouni Kenshin Meiji Kengaku Romantan. Dari sini sebenarnya Kenshin sudah berhenti menggantungkan pedangnya ya untuk menjadi Batosai ataupun menghabisi orang-orang ya. Karena kalau nggak salah si Kenshin ini aja udah memakai bilah yang nggak tajamnya kalau nggak salah. Jadi nggak mau menyakiti orang-orang lagi kalau nggak salah kan di sini tuh. Cuman karena suatu kondisi sampai akhirnya bertemu dengan rivalnya juga yang bernama Hajime Saito, dan harus mengakhiri ya pertarungan mereka yang selama bertahun-tahun belum kelar. Ingin menyelesaikan pertarungan lah
bertemu dengan orang-orang baik juga seperti Sanosuke meskipun dirinya musuh, sama Kaoru juga yang nanti jadi istrinya, sama Yahiko yang nantinya akan diajarkan oleh Kenshin. Nah, dari yang ketiga ini kalian nonton ke yang 4 ya, Shin Kyoto Hen. Meskipun di sini tuh kayak remaster atau OVA-nya dan banyak di skip juga. Apabila kalian dengan grafis yang lebih wah, meskipun ya banyak di skip, tapi cukup worth it ya. OVA 2 episode 46 menit. Cuman ya sama sih, main villain ini masih sama, yaitu si Makoto Shishio. Masih sama juga. Nah, dari situ kalian ya nonton ke movie-nya. Rurouni Kenshin Meiji Kengaku Romantan Ishinshi no Chinkonka. Nah, ini tuh kalau kalian belum puas sama Kenshin ataupun akhirnya, kalian bisa nonton juga movie-nya ya. Yang episodenya ini ya jadi movie juga, dan akan melawan musuh lama Kenshin yang dulunya nggak ada. Jadi ya kayak sama sih, intinya kayak ingin menyelesaikan pertarungan dengan musuh lamanya yang Bali gitu di hadapan Kenshin. Pada saat si Kenshin ini udah berhenti jadi Batosai juga, kehidupannya udah damai lah, pokoknya kayak gitu. Mungkin cukup sekian bahasan video kali ini dalam membahas urutan nonton Rurouni Kenshin dari awal sampai akhir. Kalau kalian ada pertanyaan tentang yang udah Mimin bahas ataupun ada masukan tentang yang ingin dibahas, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe, dan di share ke teman-teman kalian dan seluruh media sosial kalian supaya channel ini makin maju lagi dan berkembang lagi guys, karena anime bukan kartun. Goodbye.